Halo adik Bapak semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bapak Cak Michael Semare-Mare pada pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi lanjutan pelajaran kita, yaitu menelaah struktur teks prosedur, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mengidentifikasi teks prosedur, menyimpulkan teks prosedur. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada video pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi sebelumnya, bahwasanya pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenai struktur teks prosedur ataupun menelaah struktur teks prosedur. Nah, bagaimana struktur teks prosedur itu? Tentunya pastinya kamu sudah mulai bertanya-tanya. Nah, seperti yang kita ketahui, struktur itu adalah bagian. Tentunya kalau kita sudah membahas tentang mengenai menelaah struktur teks prosedur, berarti kita di sini nanti atau pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana menelaah dan bagian-bagian yang terdapat pada sebuah teks prosedur. Nah, untuk itu kepada anak didik Bapak sekalian, persiapkan dirimu, semangat untuk belajar dan konsentrasi. Jangan jadikan masa pandemi ini dikarenakan kita belajar dari rumah, semangat belajar mungkin menjadi menurun. Tidak. Justru dengan adanya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, kita harusnya semakin lebih semangat untuk menerima pembelajaran yang diberikan ataupun yang kita dapatkan dari guru kita secara walaupun itu hanya dengan video pembelajaran ini. Nah, untuk itu Bapak, anak didik Bapak sekalian, perhatikan, simak video pembelajaran berikut ini. Ya, baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu menelaah struktur teks prosedur. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu memahami struktur teks prosedur. Yang kedua, siswa mampu menelaah atau menentukan struktur teks prosedur yang disediakan. Secara definisi, struktur teks prosedur adalah bagian-bagian yang terdapat dalam teks prosedur. Adapun struktur teks prosedur dibagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Baiklah, yang pertama kita akan melihat struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Adapun struktur teks prosedur cara membuat sesuatu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan, di mana pada bagian tujuan berisikan tentang pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dengan motivasi. Nah, biasanya di sini terdapat pilihan kata yang menarik perhatian, mudah dibuat, cepat, atau murah. Yang kedua, bagian kedua pada struktur teks prosedur cara membuat sesuatu yaitu bahan dan alat, di mana pada bagian bahan dan alat biasanya berisikan memerinci bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Contoh, 1 kg tepung. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu langkah. Pada bagian langkah ini biasanya berisikan tentang urutan langkah secara rinci per tahap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan isi teks prosedur. Nah, biasanya bentuk penyajiannya di sini dapat berupa bentuk penomoran atau
dalam bentuk uraian paragraf. Nah, pada uraian paragraf ini cenderung nanti kita akan menemukan kata pertama, kedua, dan seterusnya. Adapun pada bagian keempat yaitu pada bagian penutup. Penutup merupakan penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, di sini bisa ada ataupun tidak ada. Nah, pada teks prosedur cenderung mengandung kalimat perintah dan saran ataupun larangan. Nah, coba perhatikan teks berikut yaitu cara membuat bubur Manado yang terdapat pada buku pembelajaranmu di halaman 98. Kita akan melihat struktur teks prosedur yang terdapat pada teks tersebut. Pada bagian pertama, pada teks cara membuat bubur Manado terdapat bagian tujuan, mana kita dapat melihat isi daripada tujuan yang terdapat pada teks tersebut, yaitu menu sarapan sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, bagian kedua yaitu bagian bahan dan alat. Nah, pada bagian bahan dan alat ini terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur Manado. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian langkah. Pada bagian langkah ini disajikan ataupun bentuk penyajiannya berbentuk penomoran. Terdapat di sini ada 3 langkah kegiatan. Yang pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi jagung, pipil dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Ketiga, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, bentuk penyajian langkah pada teks prosedur cara membuat bubur Manado ini berupa bentuk penomoran. Nah, pada bagian selanjutnya, bagian terakhir yaitu bagian keempat berupa bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini terdapat ucapan penggunaan kata selamat mencoba pada teks cara membuat bubur Manado. Adapun jenis ataupun struktur teks prosedur yang kedua yaitu cara melakukan sesuatu. Nah, pada struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu terdapat 3 bagian ataupun 3 struktur. Yang pertama, bagian tujuan. Hal ini sama juga seperti teks prosedur cara membuat sesuatu, di mana berisikan tentang pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dengan motivasi. Pada bagian kedua berisikan tentang langkah, di mana di sini ada urutan langkah secara rinci per tahap untuk melakukan kegiatan yang terdapat pada teks prosedur. Dan yang ketiga, bagian penutup, di mana pada bagian penutup ini terdapat juga penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, ini bisa berupa pilihan, bisa ada ataupun tidak ada. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini terdapat pada buku teks pembelajaran bahasa Indonesiamu yaitu pada halaman 99. Nah, yang pertama kita akan melihat bagian pertama pada teks tersebut yaitu bagian tujuan. Pada bagian tujuan terdapat pada teks cara mencuci tangan dengan baik dan benar yaitu menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Nah, adapun tujuan mencuci tangan dengan baik dan benar yaitu menjaga kebersihan diri. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu bagian yang berisikan langkah kegiatan ataupun urutan kegiatan yang dilakukan pada teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, di sini bentuk penyajiannya dalam bentuk penomoran. Kita dapat lihat ada 10 langkah ataupun 10 urutan kegiatan
yang dilakukan pada teks prosedur ataupun yang disampaikan pada teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Namun bagian selanjutnya yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup di sini juga kita menemukan ucapan penggunaan kata selamat menyongsong hidup sehat. Ya, sebagai bahan latihanmu di rumah, bacalah teks prosedur membuat batik tulis pada halaman 96 pada buku pembelajaran bahasa Indonesiamu. Nah, setelah kamu membaca nantinya teks membuat batik tulis ini, coba temukan struktur yang terdapat pada teks tersebut sesuai dengan format tabel pada halaman 101. Bagaimana adik Bapak? Sudah disimak mengenai video pembelajarannya? Ya, Bapak harap dengan adanya video pembelajaran ini, kamu lebih semangat lagi, lebih mengetahui dan lebih memahami apa itu sebenarnya struktur sebuah teks prosedur dan bagaimana menelaah sebuah struktur teks prosedur. Nah, untuk kamu, adik Bapak silahkan belajar kembali, diulang dan berlatihlah di rumah untuk lebih meningkatkan pengetahuanmu dan pemahamanmu terkait materi pembelajaran yang baru saja kita pelajari. Nah, demikianlah video pembelajaran dari Bapak. Kepada adik Bapak selalu jaga selalu kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada, rajin cuci tangan, rajin pakai masker dan jaga jarak selalu. Demikian video pembelajaran Bapak dan tetap semangat.